Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya yang sudah menyimak di video tutorial ini. Di video ini saya ingin sharing berbagi tentang penggunaan netboard.me. Nah, penggunaan netboard.me ini bisa digunakan sebagai alat digital kurasi ya. Kita bisa mengumpulkan materi, konten, menyeleksi berbagai banyak materi ya, yang tentunya bisa digunakan sebagai bahan belajar siswa untuk mempermudah mereka, ya, untuk mempermudah mereka memahami atau belajar. Ya, tentu saja ini bisa menjadi bagian dari yang namanya student center, di mana anak bisa belajar dengan caranya sendiri. Kemudian yang kedua bisa digunakan sebagai collaboration tool. Nah, di mana kita bisa sebagai pengajar berkolaborasi dengan siswa untuk sama-sama mengisi netboard-nya. Seperti portofolio, presentasinya, konten yang mereka buat, semacam itu. Nah, supaya nanti Bapak Ibu bisa lebih paham, langsung aja kita mempraktekkan. Kita langsung cari aja di sini ya, namanya adalah netboard. Nah, ini aja kita cari di Google dan nanti akan ada di teratas ya ini ya, netboard.me ya. Jadi memang ini free ya, free dan AC online tools to collect, organize, and share any web content. Nah, di sini. Jadi kalau saya melihat ya, ini seperti Padlet ya, gabungan Padlet dengan Google Sheet ya, tentunya lebih mudah juga. Kalau Bapak Ibu tahu, Padlet itu versi gratisnya hanya bisa 4 papan ya. Namun kalau di Netboard ini, kita bisa membuat banyak. Kita bisa banyak papan, banyak web, ya kan, yang tentunya semakin memperkaya materi kita. Ya. Dan sekarang kita langsung aja ya, caranya kita mendaftar dulu tentunya, sign up. Kita sign up ini ya, gunakan username, kemudian email, kemudian password. Nah, kebanyakan itu banyak yang kesulitan mengisi password karena memang password ini harus strong, harus kuat, harus menggunakan angka, kemudian simbol, kapital dan sebagainya. Nah, supaya mudah kita pakai ini aja, suggest strong password. Nah, di sini. Ini ya, jadi kita diberikan suggest. Tapi tenang aja, nanti kita bisa apa namanya, karena ini tersimpan ya. Ini kan save, sudah ke save kan, jadi sudah tersimpan. Ya, seperti itu ya, sudah tersimpan. Jika sudah, kita register. Dan bisa jadi nanti kita juga mendapatkan email terkait reminder ini dari password. Atau kalau kita lupa, kita bisa mereset. Kemudian kalau sudah, kita register. Nah, jadi kebanyakan beberapa itu kesulitan di password. Jadi paling mudah itu tadi suggest ya. Kalau suggestnya nggak muncul ya silakan gunakan password aja dengan kode, angka yang itu jangan yang mudah, yang memang harus acak. Ya, udah ya. Sekarang we have sent with account activation link. Jadi memang harus ini mengaktifkan ya activation link. Ya, kita perlu mengaktifkan dulu. Saya buka Gmail saya. Untuk mengaktifkannya ya. Diaktifkan dulu melalui Gmail. Dulu. Masih belum masuk ya. Ya. Saya close. Dan nanti akan ada di ini ya untuk konfirmasi emailnya. Kita perlu mengaktifasi akunnya. Activation link-nya. Ini ya, paling atas ya, netboard.me akun activation. Jadi setelah kita register, kita akan mendapatkan akun aktivasi dan ini kita klik. Dan link ini akan expired 5 hari ya. Jadi kalau 5 hari kita tidak mengklik ini, jadi akun kita belum aktif ya, kita perlu menunggu lagi email aktivasinya nantinya. Jadi kalau sudah muncul ini, kita klik aja ini. Ini kita close tab-nya. Nah, sudah ini ya. Thank you for account activation complete. Nah, sudah komplit ya. Sekarang kita bisa login nih
Dan ini passwordnya akan selalu tersimpan. Ya. Ya, selama penggunaan laptop ini ya, penggunaan dari media Bapak Ibu menggunakan untuk register. Jadi itu loginnya password akan selalu tersimpan. Nah, dan itu masuk di akun kita, akun Gmail kita. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu, tampilannya seperti ini ya. Ada yang bilang memang seperti Facebook ya, cuman kalau Facebook kan kita perlu sign up kan. Nah, di sini kita tidak perlu sign up sebagai pengunjung maksudnya ya. Dan ini tampilannya. Ya, mungkin kita langsung membuat aja ya. Kalau yang ini kan kita lebih ke dan apakah ganti foto, kemudian mengganti profil kita semacam itu. Kita langsung membuat aja create new board. Dan ini adalah untuk halaman untuk mulai membuat ya. Ini adalah namanya apa? Misalkan saya mau tentang kurasi digital sistem tata surya. Ini ya. Kita buat privat. Kemudian layoutnya kita buat bebas ya, ini bisa dipilih aja disesuaikan. Kalau saya biasanya suka yang apa namanya tampilannya ya fokus ya, mungkin ini tidak terlalu banyak samping kanan kirinya. Bisa juga yang ini bebas. Ini lebih ke tampilannya ya. Jika sudah, ini skinnya atau warnanya. Nah ini adalah template-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kita masih bisa merubah kok. Kita bisa merubah sendiri nantinya warnanya kalau memang kita nggak sesuai dengan warna-warna ini, perpaduannya. Ya. Tapi kalau saya pribadi sih ini sudah cukup ya. Seperti itu. Misalkan saya cari yang ini ya, putih ini misalkan. Hingga disesuaikan saja. Sudah. Pencet ya tadi ya. Saya ulang dulu. Oke, privat. Ini saya pilih yang bawah supaya tampilannya horizontal ya. Seperti blok. Kemudian ini saya pilih yang ini. Kemudian ini ya sistem tata surya. Kalau mau ganti namanya klik ini dulu ya. Kita bisa mengganti namanya ini. Nah, ini. Kemudian ini optionnya apakah ada share-nya, tombol untuk nge-share ke social network. Ini option ya, silakan ya. Kalau memang bisa di-share, ya. Kalau nggak perlu. Apakah memunculkan voting atau like ya, seperti Facebook ya, ini bebas ya. Kalau untuk konten saya ini nggak perlu. Komen, nah ini perlu ya, untuk interaksi antar siswa dan juga dengan gurunya. Kemudian co-authoring ya, kalau kita mau buat kolaborasi, hak mereka apa, apakah bisa diisikan untuk customization itu dari skin, custom, layout, dan sebagainya. Ini berarti tidak saya izinkan ya, jadi co-authoring itu kolaborasi hanya cukup ini aja. Dia bisa menambahkan dan menghapus postnya sendiri. Seperti itu ya, postnya sendiri. Jadi postnya selaku utama, yang punya utama dia nggak bisa menghapus ya. Dia hanya bisa menghapus dan mengedit kontennya sendiri. Ini ya, kita create. Nanti akan saya tunjukkan untuk kolaborasinya itu seperti apa. Nah, ini butuh waktu ya untuk mulai membuat papannya. Dan untuk fiturnya, menunya untuk mulai membuat itu nggak begitu banyak sebenarnya ya, cukup simple ya. Tinggal bagaimana desain kita. Bagaimana desain kita. Oke, ini biasanya kalau pertama membuat akan muncul seperti ini ya, apakah membutuhkan tutorial atau tidak. Nah, ini ya. Kalau mau lihat tutorialnya silahkan. Ini ya tutorialnya. Kalau saya sudah paham, ini saya close saja. Nah, seperti ini ya tampilannya. Ya, mungkin yang pertama bisa kita mengotak-atik background-nya dulu nih. Mungkin supaya menarik ya. Background itu background belakang ya. Background papan belakangnya. Caranya kita bisa mengcustomize ini dan kita pilih ini background-nya nih. Nah, kita ubah image-nya ya, image gambarnya ya.
Saya upload ini misalkan tata surya atau luar angkasa ya. Seperti ini. Dan ini membutuhkan waktu untuk mengupload, jadi perlu ditunggu dulu. Mengupload. Jadi untuk background ini opsional ya, tinggal Bapak Ibu membuat seperti apa. Ini adalah backgroundnya ya. Nah ini supaya bagus kita buat tengah, ya, ini ya. Ya, tengah, kemudian bisa juga full width. Nah sini ya, full width itu berarti bisa besar ya. Scale to fit. Nah, ini sesuai ukurannya kecil. Nah, saya butuh yang ini ya, full width ini. Ini ya tampilannya ya. Jika sudah, oke aja, kita save. Nah, ini untuk merubah background belakangnya. Nah, tergantung kontennya saja, kontennya apa, ya kan? Sistem tata surya ya, ya. Kemudian kita mulai memposting ya, kita bisa ngedit dulu, misalkan ini mungkin instruksi ya, instruksi. Nah, ini judulnya ya, ini instruksi yang di sini ya. Kita mulai menambahkan ini teks ini ya, teks ini bisa atau post ini sama aja ya. Kita klik yang pena ini. Misalkan jika ada pertanyaan terkait materi, silakan bisa chat WA. Nah, kita harus selalu ini ya, ketika ada pertanyaan atau ada dari teknis yang mereka mengalami kesulitan ya, ke 08xx itu ya. Nah, kalau mau merubah fontnya ini ya, ini bisa ya, ada di sini ya, tinggal diubah fontnya, ini fontnya. Memang nggak banyak ya fontnya, tapi menurut saya sudah cukup ya. Kita ubah fontnya, kemudian kita ubah besar kecilnya yang ini ya. Nah, di besar kecilnya seperti itu. Kita blok dulu ya, kemudian kita ubah ukurannya. Nah, seperti itu. Mau dibuat bold atau tidak, ada miring atau tidak, seperti itu. Garis bawah atau tidak, nah ini semuanya di sini ya. Kemudian mau ubah warnanya yang ini ya, mau diubah warnanya. Kita ubah kuning atau merah. Tinggal disesuaikan aja. Itu ya. Dan lainnya. Oke. Ya, kemudian ini section header atau textbox ini mungkin tentang deskripsi singkat tentang sistem tata surya ya, atau mungkin selamat datang kita atau bagaimana bisa diisi juga di sini. Atau mungkin informasi penting ya, informasi penting di sini. Instruksi juga bisa di sini. Nah, ya, itu ya. Nah, sekarang kita bisa juga memulai ini sistem tata surya ya. Ini tata surya bebas ya. Kalau mau menggunakan desain yang bagus ya, kita bisa di depan tuh kita kasih selamat datang boleh, atau kalimat pembuka dulu, motivasi dulu, persepsi dulu, dan sebagainya. Silahkan ya. Itu bisa dieksplor oleh Bapak Ibu semuanya. Ya, bisa dieksplor sendiri. Dan di sini saya mungkin mencontohkan tentang ini dulu ya. Yang lainnya, tentang fitur yang lainnya, misalkan upload nih. Kita bisa mengupload gambar. Nah, misalkan ini. Kita upload gambar. Seperti ini ya. Dan itu akan selalu muncul nah di sini ya, dari kiri atas. Kalau misalkan terlalu kecil, kita bisa mengaturnya itu menjadi panjang atau besar, tinggal digeser aja. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kalau kita mau memberikan deskripsi ya, apakah ini di atas itu sebagai judul, sistem tata surya. Kemudian kita tengahkan ini kan. Seperti itu.
Nah, kemudian di bawahnya bisa kita tambahkan deskripsi nih. Nah, deskripsinya tentang apa? Bebas ya. Jadi memang ini memang terlalu agak mepet ya. Misalkan sistem tata surya. Titik. Nah, ini kita dilanjutkan ya. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian kita mau menambahkan lagi konten di bawahnya, misalkan instruksi atau apa ya, atau mungkin tugas ya. Untuk menambahkan teks ya berarti ya. Ini berarti kita bisa ini text box atau absen misalkan. Nih. Ya. Nah, untuk memulai belajar di media ini, silakan bisa absen terlebih dahulu. Ada banyak cara ya untuk memasukkan absen, bisa dengan Google Form ya. Caranya bisa misalkan klik link berikut, nah bisa juga seperti ini. Baru kita kasih ini form absennya misalkan. Nah, kasih absennya ini juga bisa. Ya, linknya ini juga bisa. Seperti ini. Nah, ya, ada banyak cara. Nah, itu kan anak klik akan masuk ke Google Form. Bisa dengan cara seperti ini untuk memberikan linknya. Bisa juga, ya, saya tambahkan lagi ya contoh ya. Misalkan, silakan absen di sini. Gimana? Kita membuat tombol dengan tulisan di sini ini. Nah, di sini ini kita jadikan tombol untuk linknya. Caranya ini, kita klik yang hyperlink. Nah, di sini kita masukkan ini ya, link dari formulir ini. Bisa juga seperti itu ya. Jadi kita bisa memasukkan link pada suatu kata. Nah, jika anak klik ini di sini warna biru ini kan, nah, dia akan masuk ke Google Form. Ya, banyak cara ya. Bisa juga ya kalau misalkan kita mau langsung menyematkan di sini juga bisa nih. Paste sama ya ini ya. Ini saya salin. Bisa juga langsung ini post any link ya. Kita bisa langsung ke post linknya. Post. Nah, ini muncul juga seperti ini. Ya, tapi tampilannya nggak menarik ya. Jadi tidak saya sarankan memasukkan ya. Kita delete aja. Bisa juga seperti ini. Ya, bisa juga seperti ini. Caranya ini ya, namanya embed HTML. Supaya Google Form itu tersemat atau tertempel di netbook kita. Caranya kita pilih yang ini, menu ini ya. Sematkan HTML ini kita salin. Nah, tampilannya seperti apa? Kita ini ya, kita embed HTML, kita klik ya. Nah, kita masukkan rumusnya di sini, kodenya. Seperti itu. Dan kita embed. Nah, dan tampilannya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, form absensi. Kalau misalkan kita mau taruh ini di bawah, bisa juga. Tinggal kita geser aja. Nah, geser aja, taruh di paling bawah. Seperti itu. Nah, jadi ada banyak ya cara untuk memasukkan link. Bisa langsung copy paste di sini langsung, bisa melalui tombol di tulisan, bisa juga atau dengan embed HTML. Nah, kalau bedanya sudah tahu ya terkait link. Nah, kalau sudah bisa kita save. Nah, itu ya, jelas ya. Nah, kemudian kalau mau menambahkan menu bagaimana? Ya, menambahkan menu, kita klik edit dulu ya. Kalau kita mau mengcustom, mengedit, mau merubah, menambahkan, selalu klik edit ini. Nah, kemudian ini, kita tambahkan menu. Nih, misalkan tentang matahari. Kita klik checklist, dan ini kita sudah masuk di halaman menu matahari. Itu ya, kita mau mengupload,
Misalkan kita bisa menambahkan upload gambar nih. Nah, seperti itu. Jadi ya upload ini tadi bisa menambahkan gambar, teks, dan sebagainya. Ya, dokumen, file, dan sebagainya. Nah, kalau gambarnya kecil, kita bisa menariknya jadi lebih besar. Nah, kita bisa menambahkan judul, kita bisa menambahkan deskripsi juga di sini. Ya. Kemudian jika sudah, kita menambah lagi misalkan mencoba upload nih. Mau upload. Nah, ini pilihannya ini ya, PDF, MS Office, teks. PDF, MS Office, teks. Ya. JPG, JPEG, PNG, GIF. Jadi kalau kita punya PPT, kita ubah dulu ke PDF ya. Kita ubah dulu ke PDF. Ya, kita ubah dulu ke PDF. Misalkan ini punya saya ya. Saya PDF-kan dulu materinya. Saya PDF-kan dulu. Kita coba. Nah, ya. Kita coba PDF kan ya. Mengupload PDF ya. Sama, kita upload ini dan kita ambil materinya. Nah, ini. PPT kita coba dulu. PPT ya. Supaya anak bisa mendownload ya. Bisa juga kita memasukkan link Google Drive ya. Jadi PPT kita masukkan ke Google Drive. Nah, nih masuk juga ya, PPT bisa masuk. Nah, ini PPT ini ya. Ya tergantung mau ukurannya seberapa kan. Nah, jadi kalau anak ngeklik, dia akan mendownload PPT-nya. Saya kecilkan aja. Ini cukup. Ini ya. Kemudian mungkin saya nambah lagi upload PDF-nya. Nah, itu ya. Jadi kita bisa menambahkan file yang bisa di-download anak. Bisa juga kita masukkan di Google Drive, berarti kita masukkan link Google Drive-nya. Nah, nanti masuk ke ini ya, post any link, post ini. Jadi ini simpel ya, mudah ya penggunaannya ya. Kita mau menambah teks, mau nambah apa dan sebagainya, simpel. Dulu. Tinggal disesuaikan aja. Ya, kita sudah ya memasukkan ini. Mungkin kita nyoba menambahkan video, ya video. Video ini mungkin nggak saya sarankan dari upload ya. Kenapa nanti takutnya netbook kita menjadi berat, ya. Jadi misalkan saya mau cari misalkan tentang matahari ya. Susunan matahari. Ada dua cara untuk menyematkan video ya. Untuk menambahkan video di sini ada dua cara ya. Yang pertama, misalkan saya mau ini lapisan utama ini ya. Yang pertama kita bisa ambil linknya. Matahari. Kita salin. Kemudian kita masukkan langsung di sini bisa. Nah, kita post. Ini ya matahari ya. Kita besarkan. Bisa juga melalui embed HTML juga nih. Berarti kita sematkan. Caranya untuk mendapatkan embed HTML ini ya, klik sama ya, yang saya bagikan, kita cari yang ini, sematkan, dan kita akan diberikan kode nih, salin. Nah, itu. Berarti kita masukkan ini ya, embed HTML. Kita copy kodenya dan kita embed, kita sematkan. Bedanya apa ya? Bedanya apa? Supaya jelas ya. Supaya jelas, ini saya pindah dulu ini di bawah. Supaya tahu perbedaannya ya antara embed dengan link ya. Ini saya save dulu. Nah, tampilannya seperti ini ya, ini video ya. Kalau yang atas ini embed tadi, kalau yang di bawahnya ini kita memasukkan link. Bedanya adalah kalau kita memasukkan link URL-nya, kalau anak ngeklik ini, anak akan langsung kelempar ke tab halaman YouTube ya. Nah, di sini. Nah, ini kalau kita memasukkan link URL. Matahari.
Tapi kalau yang embed HTML yang atas, Anak bisa langsung melihat di netboard ini tanpa kelempar ke halaman YouTube. Lapisan-lapisan Bedanya utama seperti ini. matahari. Ya, ini yang menambahkan video. Oke, jelas ya. Nah, mungkin kemudian yang lain ya, menu yang lain ini sudah, ini menambahkan post, upload, text box, embed HTML sudah, kemudian bisa setting juga. Add new post itu ada di top atau bottom. Jadi kalau ada post baru itu ada di paling atas atau di bawah. Tapi menurut saya nggak masalah, kita bisa mengkotak-atik ya, ngatur atas, bawah itu masih bisa, nggak masalah. Itu ya, seperti itu. Jika sudah, ini sudah teks, kita mengganti teks ya. Ini layout, kita mengganti layoutnya, misalkan di tengah-tengah kita bosan atau mungkin nggak cocok, skin, warna, kemudian yang customize ini lebih detail. Nah, boardnya itu papannya, page itu halamannya, halaman tuh halaman yang ini ya, kotaknya ini ya, kotaknya ini ya. Kotak-kotaknya ini mau dibuat warna putih atau transparan. Terus halaman menunya, nah, ini bisa ditarik sendiri ya. Fontnya bisa kita ubah. Hurufnya kalau misalkan ini terlalu kecil ya, sedetail itu. Kita bisa klik ini, ya kan? Klik mana yang mau kita custom. Dari huruf, warna kita bisa kotak-atik satu persatu. Nah, di situ ya. Jadi ini fungsi sebagai digital kurasi. Ya, mungkin satu lagi ini kita bisa mengedit ini juga. Perhatikan ya. Nah, misalkan post ini video. Selain kita tadi bisa menambahkan judul dan caption atau deskripsi di bawahnya, kita bisa juga misalkan mengatur nih love position. Love position ini jadi ini tidak bisa diotak-atik. Apa namanya? Urutannya dia selalu di atas, misalkan seperti itu ya. Kalau mungkin ini post yang penting ya, love position supaya nggak tertumpuk oleh konten yang lain. Ini move to the top ditaruh paling atas, move to the bottom taruh paling bawah. Clone berarti diduplikat ya. Kalau ini change image berarti diganti tampilan depannya. Ini HTML merubah HTML-nya ya, kodenya. Kemudian ya ini disable comment. Kalau disable comment bedanya ya berarti kan. Kalau ini kalau kita lihat tampilannya kan ada komentarnya ya. Ada balon komentarnya. Jadi anak bisa komentar di sini. Tapi kalau kita ingin supaya konten ini nggak ada yang komentar, berarti kita disable nih. Nah, kita disable ini. Kalau mau ya nggak ada komentarnya. Jadi tinggal kita pilih nih mana konten yang bisa untuk diskusi, mana konten yang tidak untuk diskusi. Di situ ya. Nah, di situ. Baiknya adalah setiap konten kita itu selalu ada sebuah interaksi, entah itu tentang kita punya pertanyaan yang dilemparkan ke mereka, kemudian mereka diskusi, bebas ya, atau mau pengen tahu pemahaman mereka. Nah, jika sudah jadi, kita pengen anak itu menjadi pengunjung ya, atau ibaratnya bisa melihat netboard kita ya. Caranya ini ya, yang manage access link. Nah, jadi kita pilih yang ini yang atas. Link untuk hanya bisa membaca dan komentar. Nah, berarti ini generate. Ya, kemudian link copy. Ya, sudah selesai. Sekarang kita coba jadi siswa ya. Kita akan mencoba menjadi siswa. Dan kita coba ya, kita masukkan linknya. Kita masukkan linknya. Dan ini Anak sudah masukkan linknya ya, dan mulai masuk ke sistem tata surya network. Nah, tampilannya seperti ini. Gitu ya. Silakan absen di sini. Kalau ketika diklik, nah, kelempar di form absensi, ya kan? Bisa juga klik yang ini. Kalau anak kesulitan, bisa komentar di sini, ya. Nah, komentar seperti itu. Kemudian yang lainnya, ini bisa juga absen langsung di sini juga. Nah, itu ya. Nah, tentunya nanti akan muncul nama-namanya muncul. Jadi sebenarnya ketika anak masuk di netboard ini akan ada pertanyaan dulu untuk memasukkan nama. Untuk memasukkan nama tanpa login, tanpa mendaftar netboard. Jadi ketika anak masuk pertama kali, dia akan ditanya namanya. Nah, namamu siapa untuk bisa komentar. Jadi setiap komentarnya akan muncul nama-namanya. Nah, cuman di halaman ini kan saya sudah memberikan nama ya. Jadi tidak muncul di sini ya, misalkan ini.
post. Nah, ini ya, muncul ini ya, please introduce yourself. Nah, jadi diminta untuk memasukkan nama. Ini continue. Jadi kita bisa tahu siapa saja yang komen. Nah, ini. Dan nanti sebagai guru kita bisa membalas dari komentar ini, info adik ini. Seperti itu. Ya. Ini adalah untuk sebagai kurasi. Kemudian matahari bisa juga. Dan seterusnya ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan beritahu gimana kalau dijadikan collaboration tool. Kolaborasi ya. Jadi anak bisa menambahkan konten di situ. Kalau ini kan anak hanya bisa melihat dan komentar ya. Nah, bagaimana jika anak menambahkan konten atau memasukkan portofolionya, presentasinya. Seperti itu ya. Misalkan ini saya hapus dulu. Kita coba lagi ya. Nah, cara membuatnya. Nah, kita tambahkan dulu tab-nya nih. Kita tambahkan menu baru. Misalkan menu tugas. Tugas portofolio atau presentasi. Ya. Kita kasih tag di sini, tambahkan post, text box. Kita tambahkan instruksi. Silakan anak-anak kumpulkan tugas presentasinya di sini. Nah. Ini ya. Kemudian kita taruh paling atas nih. Lock position supaya tidak tertumpuk oleh postnya anak-anak, instruksi kita. Kalau sudah kita save. Nah, ini ya tugas portofolio. Kemudian linknya beda. Manage access link ya. Linknya berbeda, bukan yang atas tapi yang ini, author. Ya, kita generate, kita dapat linknya. Nah, dan di sini kita coba masuk sebagai siswa. Kita coba masuk sebagai siswa. Nah, bedanya ya. Ini sebagai co-author, jadi anak bisa berkontribusi juga, mengumpulkan juga ya, untuk memberikan post juga terkait presentasinya. Kita tunggu sejenak ya. Sambil saya akan mencari linknya, contoh presentasi misalkan. Contoh presentasinya. Nah, ini udah masuk ya. Nah, jadi di sini siswa ada bisa ini edit as co-author. Nah, jadi siswa masuk dulu di tugas portofolio ya. Kemudian klik edit. Nah, seperti biasa akan diminta untuk tuliskan nama dulu ya. Absennya dia, nama dia. Kemudian centang ini continue. Nah, jadi anak nggak perlu login, nggak perlu login. Dan perhatikan ya, anak nggak bisa mengotak-atik post dari orang lain ya. Anak nggak bisa mengotak-atik konten-konten dari gurunya ya di sini, nggak bisa otak-atik. Namun dia bisa menambahkan tab memang, ya, menambahkan menu misalkan tentang namanya dia ya, dan dia bisa menambahkan post kontennya. Misalkan tadi saya mau mengumpulkan tugas presentasi, misalkan mengumpulkan tugas presentasi. Saya pakai sama ya. Jadi si anak itu mesti mengupload dulu di YouTube ya atau di Google Drive ya. Upload dulu. Seperti itu. Saya cari dulu untuk ininya, linknya. Misalkan saya sudah mengupload di YouTube ya, kemudian ingin saya masukkan di netboardnya. Di netboardnya. Di sini saya mengumpulkan caranya ini ya, embed HTML. Bisa pakai embed HTML atau juga link juga boleh ya, bebas ya. Mau link YouTube-nya atau embed HTML-nya. Di sini saya contohkan yang embed HTML. Ya tentunya kita perlu mensosialisasi dulu ke anak-anak ya.
atau menjelaskan tutorial penggunaan ini dulu, bagaimana mengumpulkan, memasukkan tugasnya. Nah, ini misalkan saya ini ya, saya menjelaskan tentang tata surya. Kita tugas presentasi ya, info adi kelas 6B ya, absen 22 seperti ini ya. Dan kita bisa berikan deskripsi. Kalau sudah save. Nah, di situ. Nah, ini hasil tugas saya. Sekarang kita coba lihat tampilan guru ya. Kita lihat tampilan yang guru yang ini ya. Nah, ini belum masuk, kita reload dulu nih. Kita reload dulu. Kita reload dulu. Nah, dan ini ada apa namanya? Komentar baru yang masuk ya. Nah, ini ya info adi. Nah, jadi kita sebagai guru tuh bisa ada notifikasinya. Ya, berarti komen. Nah, kita bisa membuka komennya di sini ya. Ke anak tadi kita bisa memberikan komentar juga, feedback. Nah, dengan cara reply. Semangat belajar, nah, kita bisa memberikan feedback. Nah, inilah yang namanya interaksi digital. Jadi, anak juga menambah kepercayaan dirinya ya. Sudah, kita close lagi, kemudian kita lihat tugasnya. Ada yang sudah mengumpulkan di sini, nah, tugas presentasi ya. Ini ya, dan kita bisa memberikan feedback di sini. Nah, sebagai guru ya, kita berikan feedback. Luar biasa presentasinya. Oke. Seperti itu. Bisa juga kita bertanya juga di situ ya, kenapa ini ada yang kurang jelas, coba kamu jelaskan kembali ya, kita bisa interaksi di situ. Dan antar teman pun juga bisa diskusi di pekerjaan temannya. Nah, yang namanya social learning ya, gimana kita bisa belajar secara aktif, saling mengomentari, saling memberikan feedback satu sama lain. Dan guru juga bisa diskusi di sini. Jadi, itu Bapak Ibu semuanya, silakan dieksplorasi, semoga ini bermanfaat ya. Dan semoga anak-anak kita semakin antusias belajar dan memudahkan mereka belajar. Ya, dan membuat lingkungan belajar yang positif melalui Netbook ini. Sekian dari saya, kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar ya, silakan bertanya terkait teknis. Mungkin itu aja. Oh iya, satu lagi adalah bisa di ini ya, export PDF ya, export PDF, diklik aja kalau mau diekspor, dan nanti bisa dalam bentuk PDF. Ya, kalau kita mau mengarsipkan, ya, bisa dicoba sendiri. Dan PDF ini tetap masih bisa interaktif, bisa menyimpan link-linknya, Bapak Ibu. Ya, jadi hasil PDF-nya bisa kita bagikan ke anak untuk arsip supaya tidak hilang, tanpa perlu harus mengakses ke sini. Ya, kalau mau kembali aja di menu halaman depan ya, ini yang paling pojok kiri. Dan hasil kita ada di sini ya, tinggal kita masuk. Kalau kita mau buat lagi, banyak, misalkan tentang makhluk hidup, tentang materi yang lain, ya itu kita bisa buat di situ. Jadi kita bisa juga menambahkan link LKPD, link tugas, link game di dalam Netbook ini. Ya, jadi itu saja. Ini kalau menurut saya juga seperti LMS juga ya. Apa namanya? Learning Management System yang itu bisa membuat anak interaktif di sini, lebih interaktif. Demikian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagikan dan semoga membuat kita semakin bersemangat untuk mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.